Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih kepada Tuan Rahim Awang yang kembali gabung dan berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 4635 sampai bab 4637. Mereka berdua sama sekali tidak menyangka kalau adik Xiong Gua ternyata begitu cantik, benar-benar keterlaluan. Terlebih lagi Xiong Chuo juga mengatakan bahwa saudara perempuannya tidak cantik. Sekarang setelah mereka tahu bahwa gadis di hadapan mereka adalah Xiong Ying, saudara perempuan Xiong Broat, baik Chen Ping maupun kakak Misi menjadi bingung. Ini telah melampaui pengetahuan mereka. Mereka mengira kalau adik Xiong pasti juga punya punggung dan pinggang seperti harimau. Tapi sekarang pinggangnya kurus, penampilannya mengagumkan. Terutama kakak dari adik bungsu, terus-menerus mengucek matanya. Tak disangka-sangka dia mengukur Xiong Ying. Dia masih ingat saat dia di penjara, dia juga dengan sinis mengatakan kalau adik Xiong Kiao jelas tidak secantik adiknya sendiri. Tetapi sekarang, saat adik bungsunya berdiri bersama setelah Xiong Ying, adik bungsunya itu terlalu biasa. Kenapa kalian berdua menatapku seperti itu? Xiong Ying terlihat sedikit berbulu di depan Chen Ping dan saudara laki-laki Misi. Cantik, kami tidak menyangka kamu adalah Xiong Ying, kata kakak dari adik bungsu dengan tergesa-gesa. Apa? Kalian kenal aku? Xiong Ying bertanya dengan wajah bingung. Kami tahu, tentu saja tahu, aku satu sel dengan saudaramu. Sudah lama mendengar saudaramu membicarakannya. Kakak laki-laki dari adik bungsu itu buru-buru menganggukkan kepalanya dengan ekspresi senang di wajahnya. Pria ini, saat melihat wanita cantik, dia tampaknya merasa tenang. Adik bungsu menatap kakaknya seperti itu. Sesaat terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Kakakku benar-benar di penjara? Bagaimana keadaannya? Begitu Xiong Ying mendengar bahwa saudaranya benar-benar di penjara, dia langsung tampak bingung. Jangan cemas, saudaramu baik-baik saja, dan kami punya cara untuk mengeluarkannya. Kakak laki-laki dari adik bungsu melihat wajah Xiong Ying yang cemas, dan langsung merasa kasihan padanya dan berkata, "Benarkah? Kalau begitu, terima kasih banyak." Mendengar ini, Xiong Ying segera melemparkan pandangan terima kasih kepada saudara Misi. Merasakan tatapan Xiong Ying, tubuh saudara laki-laki sang adik bungsu jelas menjadi tegak. Apakah kamu dan saudaramu mengirimkan urat batu roh abadi? Chen Ping bertanya pada Xiong Ying. Mendengar Chen Ping bertanya tentang urat nadi, Xiong Ying segera menjadi waspada dan mengamati Chen Ping. Apa yang kamu bicarakan? Di mana ada urat batu roh abadi? Melihat Xiong Ying tidak mengatakan apa-apa, Chen Ping mengeluarkan liontin giok itu dan berkata, kamu tidak perlu takut, saudaramulah yang memberitahu kami dan memberikan liontin giok ini kepadaku. Dia berkata bahwa setelah melihat liontin giok itu, kamu akan memberitahu kami tentang urat mineralnya, dan hanya setelah kami menemukan urat mineralnya, kami dapat memiliki cara untuk menyelamatkan saudaramu. Xiong Ying mengambil liontin giok itu dan setelah melihatnya dengan saksama, dia berkata dengan penuh semangat, ini adalah liontin giok milik saudaraku. Sepertinya dia benar-benar mengenal kalian. Urat batu roh abadi tidak ada di sini,
Aku akan mengajak kalian melihatnya." Xiong Ying menurunkan kewaspadaannya, lalu memimpin Chen Ping dan yang lainnya untuk mencari urat batu roh abadi. Agar tidak ketahuan, Chen Ping sengaja menempatkan formasi mantra perisai di sekitar mereka yang bergerak mengikuti pergerakan kerumunan. Beberapa orang tidak berani terbang. Lagi pula, terbang adalah target yang terlalu besar, akan mudah ketahuan. Dalam perjalanannya, kakak dari adik bungsu selalu dari waktu ke waktu menemukan Xiong Ying yang berbicara, terus mendekat. Kelihatannya dialah yang berusaha mendekati Xiong Ying. Lagi pula, wanita secantik itu, lelaki mana sih yang tidak ingin menginginkannya? Akan tetapi kakak dari adik bungsu semakin menjadi-jadi, Xiong Ying semakin memperlihatkan kebenciannya, dan akhirnya tidak mau bicara lagi padanya. Sebaliknya, Chen Ping hanya diam sepanjang jalan, dan tidak sengaja mendekati Xiong Ying, sedangkan Xiong Ying selalu tertarik pada Chen Ping. Terutama karena liontin giok saudaranya diambil dari tangan Chen Ping. Xiong Ying berpikir bahwa hanya orang yang memiliki liontin giok saudaranya yang bisa mengeluarkan saudaranya. Seberapa jauh? Setelah berjalan selama 1 jam, Chen Ping bertanya kepada Xiong Ying. "Tidak jauh, ada di bukit di depan kita," Xiong Ying berkata sambil menjaga gunung tidak jauh darinya. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Chen Ping menatap bukit itu dan menyadari bahwa itu bukanlah suatu tempat terpencil, tidak tersembunyi pula. Bagaimana mungkin tidak ada seorang pun yang dapat menemukan urat batu roh abadi? Tidak terlalu sulit untuk menemukannya di sini. Kenapa tidak ada yang menemukannya? Chen Ping bertanya dengan curiga. "Tunggu sampai kita sampai di sana dan kau akan tahu," Xiong Ying berkata sambil tersenyum tipis. Senyum Xiong Ying langsung membuat Chen Ping merasakan sensasi seperti angin musim semi. Sebaliknya, adik perempuan termuda di samping itu langsung mendengus keras. "Saudaraku, lihatlah dirimu sendiri telah menjadi apa? Apakah itu suatu aib?" Adik bungsu menatap kakaknya dan berkata dengan jijik, "Jangan pedulikan aku, lebih baik kau peduli pada kakak iparmu yang sedang membicarakan gadis lain di depanmu," kata kakak laki-laki si bungsu. Adik perempuan yang paling muda mendengus dan tidak peduli lagi padanya. Dia juga tidak tahan lagi dengan saudara laki-lakinya yang satu ini. Setelah setengah jam kemudian, kerumunan itu akhirnya mencapai puncak gunung. Saat ini, di depan puncak gunung, ada jurang sedalam 10.000 kaki. Akan tetapi, di puncak gunung itu, tidak ada urat batu roh abadi. Kalaupun ada, Chen Ping pasti bisa mendeteksinya. Bagaimanapun, kekuatan roh di dalam batu roh abadi berbeda dengan batu roh biasa. Sepertinya tidak ada urat batu roh abadi di sini, kan? Chen Ping bertanya sambil menatap Xiong Ying dengan ragu. "Ikuti aku." Setelah berkata demikian, Xiong Ying tiba-tiba melompat ke dalam jurang sedalam 10.000 kaki itu hanya dengan satu lompatan. Melihat hal itu, Chen Ping dan yang lainnya juga mengikuti dan melompat turun. Meski jurang itu sedalam 10.000 kaki, itu sama sekali bukan hal yang menakutkan bagi para kultivator seperti mereka. Lagi pula, mereka semua sudah mampu terbang di udara. Tepat saat kerumunan itu terbang turun, tak lama di atas dinding tebing itu, sebuah lubang tiba-tiba muncul. Lubang itu tidak besar dan hanya dapat menampung satu orang. Xiong Ying menenangkan dirinya dan kemudian berjalan masuk ke dalam lubang. Chen Ping dan yang lainnya masuk secara bergantian. Tepat setelah memasuki gua, Chen Ping merasakan aura batu roh abadi. Di dalam gua itu sangat gelap. Chen Ping langsung mengangkat bola api tertinggi di telapak tangannya.
menerangi sekelilingnya. Setelah berjalan beberapa jauh di sepanjang pintu masuk gua, dia melihat bahwa di dinding-dinding batu di sekeliling gua terdapat beberapa batu roh abadi yang tersebar. Meski tak terlihat banyak, dibandingkan dengan tidak bisa menemukan satupun batu roh abadi selama 1,5 tahun di luar, tempat ini sudah disebut urat nadi. Begitu banyak batu roh abadi, begitu banyak uang. Melihat batu-batu roh abadi di sekeliling dinding gua, saudara laki-laki bungsu menjadi sedikit gila, bergegas menggali batu-batu roh abadi itu dengan tangannya. Tetapi batu roh abadi itu nampaknya tumbuh di dinding batu pada umumnya, biarpun kakak laki-laki dari si bungsu itu berusaha sekuat tenaga, namun sepotong batu roh abadi tidak dapat diambil. Tembok batu ini sangat keras. Untuk menggali batu roh abadi, seseorang harus meluangkan waktu dan mengeluarkan sejumlah besar energi spiritual untuk melakukannya. Melihat ini, Xiong Ying buru-buru menjelaskan. Kalau saja bisa mendapatkan batu roh abadi hanya dengan sekali jentikan jari, diperkirakan kedua bersaudara itu, Xiong Gao dan Xiong Ying, sudah mendapatkan banyak batu roh abadi. Chen Ping melihat batu roh abadi seukuran kepalan tangan, lalu melangkah maju dan dengan api yang membumbung di telapak tangannya, dia melesatkannya ke dinding batu itu. Segera setelah itu, dengan jentikan tangannya, batu roh abadi itu terjatuh. Tembok batu ini takut api. Melihat pemandangan ini, Xiong Ying langsung bertanya dengan kaget. Mereka berdua, saudara kandung, telah melalui banyak masalah dan tidak berhasil mendapatkan beberapa dari mereka. Dan begitu saja, mereka dibawa ke kota binatang untuk dijual, dan mereka bahkan ditangkap. Setelah dipanggang dengan api, dinding batu akan menjadi kurang keras, dan batu roh abadi akan lebih mudah ditambang. Chen Ping mengangguk, lalu melanjutkan, apakah ada orang lain yang tahu tentang pembuluh darah ini? Tidak, hanya 2 saudara kita yang tahu tentang hal itu, dan sekarang ada kalian. Xiong Ying menggelengkan kepalanya dan berkata. Chen Ping memandangi batu roh abadi yang ada di dalam gua. Dia tahu bahwa dengan jumlah yang sedikit saja, mereka tidak akan mampu menambang semua batu roh abadi di sini dalam waktu yang singkat. Dia sekarang harus menemukan seseorang untuk bekerja sama agar dapat melakukan hal itu. Seperti kata pepatah, kerjasama adalah situasi yang menguntungkan semua pihak. Namun orang macam apa yang bisa menambang batu roh abadi? Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Chen Ping memikirkan Liu Jianan, lagi pula Liu Jianan sedang memperoleh batu roh abadi di kota binatang dan tahu banyak tentang aspek ini. Akan tetapi, setelah dipikir-pikir lagi, Liu Zhongnan ini terlalu takut mati dan juga dianggap sebagai anggota Menshan penguasa kota-kota binatang buas. Kalau dia benar-benar memberitahu Liu Zhongnan tentang urat mineral ini, sudah diduga orang ini akan mengambilnya sendiri. Orang ini terlalu serakah dan takut mati terhadap kehidupan, ditambah dengan statusnya sebagai anggota Menshan Tuan Kota. Chen Ping kemudian menyensor Liu Jianan. Chen Ping teringat pada Bai Cheng, tetapi dia juga merasa ada yang tidak beres. Bai Cheng adalah sekretaris tamu Jenderal Xing. Kalau Bai Cheng tahu, dia takut Jenderal Xing pun akan tahu juga. Chen Ping tidak ingin Jenderal Xing mengetahuinya. Sekarang kekuatannya berada di bawah orang lain. Jika pihak lain dengan paksa merebut vena batu roh abadi ini, Chen Ping tidak punya cara untuk menghentikannya. Tiba-tiba, Chen Ping teringat pada seseorang. Dia adalah Paman Qian yang dibawa Nona untuk ditemuinya saat dia baru saja memasuki kota binatang. Paman Qian belum menjadi orang dari istana penguasa kota, dan Paman Qian masih seorang manusia,
Jadi tentu saja dia tidak mungkin mengikuti orang-orang kota binatang yang berbondong-bondong datang. Ditambah lagi, kekuatan Paman Qian telah mencapai tingkat keempat alam Mahayana yang juga cukup untuk membunuh 4 penjuru. Saat itu, Paman Qian bersikap cukup ramah setelah mengetahui bahwa dia juga seorang kultivator manusia. Hanya dia, Chen Ping diam-diam bertekad dalam hatinya bahwa dia akan mengikuti Paman Qian untuk bekerja sama dalam menambang urat batu roh abadi ini. Chen Ping tahu bahwa dia tidak bisa tinggal lama di kota binatang, jadi dia harus mencari seseorang untuk bekerja sama dan menambang batu roh abadi untuk waktu yang singkat. Setelah berpikir dengan baik, Chen Ping menatap beberapa orang. Kalian tunggu aku di sini. Aku akan melakukan sesuatu. Saat aku tidak ada, jangan menambang batu roh abadi sendirian. Jaga energi spiritual kalian untuk mencegah kecelakaan. Kakak Chen, kau akan menyelamatkan saudaraku? Xiong Ying telah memberitahu Chen Ping di mana urat batu roh abadi berada. Jadi menurut semua orang, Chen Ping seharusnya pergi menyelamatkan saudaranya. Lumayan, ini aku yang akan menyelamatkan saudaramu. Chen Ping menganggukkan kepalanya dan berkata, "Terima kasih." Xiong Ying tersenyum ke arah Chen Ping. Tubuh Chen Ping sedikit menggigil. Senyum Xiong Ying ini sungguh indah. Chen Ping sudah lama tidak merasakan hal ini, tetapi Chen Ping yang sudah membaca banyak sekali tulisan orang tidak terlalu terburu-buru dalam masalah kultivasi ganda. Lagi pula, dia sekarang memiliki Zhongli di sisinya, dan dia tidak pernah kekurangan wanita di dekatnya. Mereka semua adalah wanita cantik. Chen Ping keluar dari gua dan langsung menuju ke Beast City. Dan saat ini, di salah satu rumah jenderal di kota binatang, ada mayat di dalam halaman. Mayat ini adalah Qiu Yu, dan Qiu Tu menatap mayat saudaranya dengan perasaan campur aduk di dalam hatinya. Seorang pria yang mengenakan seragam jenderal dengan wajah muram adalah ayah Qiu Tintu, Qiu Wanha. Qiu Wanha tidak memiliki banyak kesedihan. Matanya penuh dengan kesungguhan. "Tuer, kamu mengatakan bahwa saudaramu dibunuh oleh seorang kultivator tingkat ke-9 dari alam suksesi transisi dan bahwa kamu bukan tandingannya?" Qiu Wanha bertanya pada Qiu Tu. "Ayah, beginilah adanya. Aku sudah menyelidikinya. Orang ini bernama Chen Ping. Dia telah menjadi sekretaris tamu Daorong, penjahat itu." Qiu Tu mengangguk dan berkata, Daorong penjahat di mulut Qiu Tu tidak lain adalah Jenderal Xing, salah satu dari 3 jenderal binatang besar. Sekretaris tamu penjahat Daorong berani membunuh anakku. Sepertinya dendam antara aku dan dia akan segera meledak. Setelah Qiu Wanha selesai bicara, dia perlahan mengangkat kepalanya melihat ke arah selatan. Karena di sebelah selatan tempatnya berdiri, tepatnya adalah kediaman jenderal penjahat Daorong. Jenderal, orang yang mengganggu pasar batu roh abadi dan memperoleh batu roh abadi secara pribadi telah ditemukan. Pada saat ini, kepala pelayan keluarga Qiu masuk ke dalam kompleks dan berkata kepada Qiu Wanha, "Tuer, bawa orang-orang itu untuk melihat jika mereka bisa ditundukkan, maka cobalah untuk menundukkan mereka, jangan melawan dan membunuh mereka. Kita harus menyiapkan batu roh abadi sesegera mungkin sebelum kita dapat melakukannya. Waktu yang ditentukan hampir tiba." Qiu Wanha berkata kepada Qiu Tu, "Ayah, tubuh saudara itu terbakar." Qiu Wanha berkata dengan santai,
seolah-olah Qiuyu itu hanyalah orang biasa, bukan putranya sendiri. Bersambung.